Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 16 Desember 2023 bersama saya Gina Febriona. Sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Kita awal informasi utama pemirsa, 3 pekan ditutup setelah viral jalan licin yang mengakibatkan pemotor tergelincir. Intersection Jalan Sudirman, Kota Medan kembali dibuka untuk umum. Dibukanya jalan tersebut setelah dilakukan skin resistant test atau tes ketahanan gesek. Wali Kota Medan Bobi Nasution pada Sabtu dini hari meninjau langsung intersection Jalan Sudirman Medan yang sudah selesai uji coba dan dinyatakan layak serta aman untuk dilalui. Sebelumnya pada akhir November lalu viral video sejumlah pemotor tergelincir usai melintasi Jalan Sudirman yang licin. Pasca kejadian tersebut, pemerintah Kota Medan melakukan penutupan dan perbaikan agar jalan ini layak dilalui. Dibukanya Jalan Sudirman ini setelah serangkaian tes dilakukan, diantaranya skin resistant test atau tes ketahanan gesek. Tes tersebut dilakukan dengan kondisi jalan kering dan basah, di mana hasilnya nilai rata-rata yang diperoleh berdasarkan pengujian pada permukiman beton, nilainya 47,24 BPN, sedangkan pengujian permukaan aspal nilainya 53,83 BPN. Di mana syarat minimal kekesatan yaitu 45 BPN. Selain tes ketahanan gesek juga dilakukan penambahan marka jalan serta jalur perlambatan dengan maksimal kecepatan 15 km per jam untuk mengurangi kecelakaan yang terjadi. Nah, hari ini kita pastikan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat Medan dan pengguna jalan di Sudirman ini tidak terjadi lagi. Kita sudah tes baik secara data ilmiahnya ya. Itu ada ada gambar kerjanya ya. Ada gambar kerjanya, semuanya ada gambar kerjanya. Paling memang ada beberapa kemarin misalnya penggunaan marka, penggunaan catnya yang memang ada beberapa yang kurang sesuai, kemarin itu ada yang diganti. Memperingati Hari Juang TNI AD ke-78, Kodam 1 Bukit Barisan menggelar upacara bersama yang dipimpin Pangdam 1 Bukit Barisan bersama Majen TNI Muhammad Hasan dan berpesan kepada seluruh prajurit untuk selalu memegang teguh komitmen netralitas TNI menjelang tahun politik 2024. Bertepat di halaman Kodam 1 Bukit Barisan, Hari Juang TNI AD mengusung tema TNI bersama rakyat bersatu dengan alam untuk NKRI. Selain upacara, Pangdam 1 Bukit Barisan bersama para personil juga melihat video conference yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Pada upacara tersebut, Pangdam membacakan amanat Kasat menyampaikan ucapan selamat Hari Juang ke-78 TNI AD tahun 2023. Di sisi lain, Majen Hasan juga menyampaikan penegasan Kasat kepada seluruh prajurit TNI AD untuk selalu memegang teguh komitmen netralitas TNI menjelang tahun politik tahun 2024. Pada kesempatan ini, Majen Hasan juga memberikan apresiasi dan reward kepada 11 orang prajurit jajaran Kodam 1 Bukit Barisan atas dedikasinya ikut mengatasi bencana alam erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat dan bencana longsor disertai banjir bandang di Kabupaten Humbang Hasundutan. Tidak hanya itu, Pati Bintang 2 Abituren Akmil 1989 itu juga memastikan penerima piagam dan akan mendapatkan prioritas untuk melanjutkan pendidikan. Ribuan peserta mengikuti ujian seleksi kompetensi bidang calon aparatur sipil negara yang digelar di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dari 18.000 peserta yang mendaftar, sebanyak 2.000 orang lulus tahap pertama. Pada tahap pertama ada sebanyak 18.000 peserta yang melamar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dari data tersebut tercatat Sumatera Utara memiliki peminat yang lebih banyak dari daerah lainnya. Sementara untuk kuota yang dibuka akan dilakukan Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia ada sebanyak 7.846. Pada tahap awal yakni seleksi Kesapmap
Taan, bela diri, dan lainnya, di Sumatera Utara peserta tersaring menjadi 2.923 orang dan lanjut mengikuti tahapan wawancara kepada pimpinan. Diketahui formasi seleksi kompetensi bidang calon aparatur negara diantaranya adalah calon jaksa untuk lulusan sarjana, bidang administrasi lulusan diploma 3, dan bidang pengelola barang bukti dan penjaga tahanan untuk lulusan sekolah menengah umum. Salah satu peserta bernama William mengatakan dirinya sangat tertarik dapat menjadi bagian aparatur negara yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Lagi sedang mengikuti acara kegiatan wawancara dengan pimpinan dalam mengikuti ujian SKB CPNS di Kejaksaan, Pak. Nah, motivasinya mengikuti penerimaan di Kejaksaan ini boleh dijelaskan? Karena sebelum saya memasukkan lamaran saya ke Kejaksaan, saya melihat instansi Kejaksaan ini memiliki integritas yang sangat baik, budaya pekerjaan yang sangat sopan. Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Yos A. Tarigan menjelaskan jumlah yang melamar di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mencapai 18.000 orang. Itu jumlah paling tinggi. Daftar itu 18.000. Mengikuti ujian tahap pertama kemarin yang berhasil lulus SKB itu 2.923. Dan inilah bagian dari mereka yang diantaranya ada S1 calon jaksa, D3 itu tentang pengadministrasi, dan SMA itu ada juga pengadministrasi dan juga pengelola barang bukti serta penjaga tahanan, pengawal tahanan. Kejati Sumatera Utara berharap dapat menjaring bibit-bibit calon ASN yang memiliki sumber daya manusia berkualitas, berintegritas yang baik, jujur, sehingga Kejaksaan Tinggi akan lebih baik. Pemirsa, Lailatul Ijtima sebagai wadah berkumpulnya Nahdiyin yang memberi manfaat dalam mengkaji ilmu keislaman terhadap hal-hal yang berkembang di tengah masyarakat, bahkan di dunia, terwujudnya dalam membangun peradaban. Lailatul Ijtima oleh Nahdiyin pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan dilaksanakan kemarin malam di Masjid Baitus Solihin, merupakan kegiatan rutin dengan tema merawat jagat membangun peradaban. Ketua PCNU Kota Medan Haji Sultan Syahrir Dalimunte mengatakan Lailatul Ijtima harus dibangun di tengah masyarakat untuk mengkaji terwujudnya peradaban. Penderitaan masyarakat Palestina sebagai topik pembahasan harus disikapi bagaimana membangun moral bangsa agar terwujudnya perdamaian di dunia. Ingin menyatukan pandangan kita khususnya terhadap penderitaan saudara-saudara kita yang pada saat ini kita semua sudah tahu yang berada di Palestina dan di Gaza, sehingga kita persepsi kita walaupun ada isu-isu yang lain atau yang bermacam-macam, ini ingin kita satukan pandangan kita sebagai warga Nahdiyin, baik itu mulai dari PB sampai nanti PW dan termasuk kita di PC dan MWC ini. Saya kira itu yang paling utama. Lailatul Ijtima selain sebagai Batsul Masali, juga sebagai saran koordinasi dan konsolidasi pengurus dalam melaksanakan program organisasi mencari solusi masalah ubudiyah maupun keumatan. Untuk mendorong generasi muda dalam berwirausaha, dengan optimis kreativitas yang diselenggarakan Youth Entrepreneurs sekaligus menciptakan lapangan kerja menuju Indonesia Emas pada 2004-2025. Kegiatan yang diselenggarakan Aron Karo bekerja sama dengan PT Juma Berlian ini bertemakan yang muda yang berkarya. Sebagai narasumber yakni Wakil Bupati Karo, para pengusaha muda yang telah sukses berwirausaha. Diikuti 100 peserta dari kalangan muda dan organisasi kepemudaan. Pada materi seminar mendorong para pemuda berani berwirausaha dengan kreatif dan optimis, berdaya saing tinggi dengan berinovasi, selain itu mau berproses tidak takut dengan resiko, karena tidak ada orang yang sukses tanpa proses dan optimis. Wakil Bupati Karo, Theophilus Ginting mengatakan pemerintah Kabupaten Karo mendukung kegiatan ini karena memotivasi dan semangat kalangan muda dalam berwirausaha yang dapat menjadi pergerak ekonomi. Generasi muda yang mau bekerja keras dan disiplin serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital saat ini akan meraih sukses.
Cuma Brilian Eksim, kita sangat berterima kasih sehingga anak-anak muda di Kabupaten Karo bisa tahu keberadaan dan peluang yang akan kita sambut bersama dimanfaatkan oleh anak-anak muda di Kabupaten Karo. Mereka mau eksis di bidang apa? Ini yang kita dari tahun ke tahunnya ini ada peningkatan. Namun apabila lebih disinergikan lagi dan masyarakat lebih tahu, tentu akan mendapatkan suatu target yang lebih cepat. Penyelenggara seminar Youth Entrepreneur Susiko Loi Pebina Ginting mengatakan kegiatan ini akan diselenggarakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan minat generasi muda berwirausaha, berkarya dan berproses menciptakan sesuatu produk agar bisa bernilai untuk mencapai kesuksesan. Statistik ada sekitar 50% generasi muda atau generasi Z, milenial yang memiliki peluang dalam membuka lapangan pekerjaan. Jadi di acara seminar ini kita mengumpulkan narasumber yang sudah sukses di bidang usaha untuk membagikan ilmu kepada generasi muda untuk mengubah mindset pemikirannya yang tadinya hanya ingin menjadi seorang karyawan. Saat ini di seminar ini kita untuk membuka mindset pemikiran, ada peluang besar untuk seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Seminar Youth Entrepreneur diharapkan dapat menciptakan individu pemuda yang dapat menciptakan bisnis yang baru dan produktif. Ya pemirsa, guna mengantisipasi peredaran informasi hoax sekaligus menciptakan pesta demokrasi damai dan berkualitas pada pemilu 2024, Dewan Pers menggelar workshop kepada wartawan di Medan. Memasuki tahapan pemilu saat ini dilakukan oleh penyelenggara KPU dan Bawaslu dengan melakukan sejumlah rangkaian kegiatan termasuk penjaringan peserta, kampanye hingga pencoblosan. Wartawan bertugas menyampaikan informasi kepada publik, memberi peranan penting dalam mengawal pemilu yang aman, jurdil dan berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dewan Pers melakukan workshop peliputan pemilu 2024 terhadap sejumlah organisasi pers dan sejumlah pemret media cetak, online maupun elektronik se-Sumatera Utara. Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro saat menghadiri sekaligus membuka workshop mengatakan wartawan dalam melaksanakan tugasnya harus mengawal dan menjaga demokrasi dalam penyebaran informasi dan edukasi. Dalam memberikan informasi kepemiluan kepada publik, wartawan harus mematuhi aturan undang-undang pers maupun kode etik jurnalistik. Informasi pemilihan umum yang disebarkan wartawan melalui medianya masing-masing diterima masyarakat diharapkan terwujudnya pemimpin yang akuntabel dan bertanggung jawab. Selain itu juga wartawan dapat mewakili publik dalam pengawasan terhadap penyelenggara pemilu sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi membantu KPU dan Bawaslu. Sebagai narasumber dalam workshop wartawan kawal pemilu dihadiri Ketua KPU Sumut Herdensi, Komisioner Bawaslu Sumut Saud Boang Manalu, dan Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro. Informasi berikutnya pemirsa, Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Ildrem Provinsi Sumatera Utara siap memberikan layanan konsultasi kejiwaan bagi para calon anggota legislatif yang merasa terganggu jiwanya pasca kalah dalam pemilu 2024 mendatang. Mengantisipasi banyaknya calon legislatif yang mengalami gangguan jiwa pasca kalah di pemilu 2024, Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Ildrem Provinsi Sumatera Utara akan memberikan layanan psikolog dan menyiapkan 400 kamar rawat inap di Jalan Tali Air Medan Tuntungan, Sumatera Utara kemarin. Untuk memfasilitasi layanan psikolog bagi caleg yang gagal, ada 300 hingga 450 kamar rawat inap yang terdiri dari kelas 1, 2, dan kelas 3. Selain itu, pihak rumah sakit telah mempersiapkan dokter ahli jiwa sebanyak 4 dokter yang memiliki laboratorium. Pada suasana pemilu tahun 2024, para calon legislatif harus bertarung dan menyusun strategi dalam mengambil hati rakyat sehingga rentan stres dalam menggelar target.
Layanan konsultasi ini bertujuan untuk memperkuat kestabilan mental dan psikologis mereka, mencegah timbulnya gangguan mental seperti depresi. Layanan ini juga tersedia tidak hanya terbatas pada pasca pemilu, tetapi dapat diakses oleh masyarakat secara luas untuk memberikan bantuan yang diperlukan dalam kesehatan mental dan jiwa. Direktur Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Irem Sumatera Utara Ismail Lubis mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 400 tempat tidur untuk pasien yang akan konsultasi kejiwaan. Kami Rumah Sakit Jiwa, kita punya kapasitas tempat tidur 300 tempat tidur. Ya, ini ada lagi yang akan penambahan 100 tempat tidur. Jadi kita punya sebenarnya tempat tidur itu ada 450. Kalau kita 2024 apa? Sebenarnya kita siap untuk menerimanya. Saya berharap kepada caleg-caleg ini, ya kan, harus lebih kuat apa? Jangan lebih kuat peluang jadi atau apa? Pemilihan umum tahun 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 dan diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi menciptakan suasana aman dan kondusif. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, dalam menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan daerah yang lebih baik dan berdampak terhadap kemajuan masyarakat dapat terlaksana dari visi kepala daerah yang menjadi aksi nyata. Beragam visi kepala daerah diprogramkan demi perubahan tatanan kehidupan masyarakat untuk menjadikan daerah lebih maju dan berkembang. Birokrasi pelayanan publik yang kerap menjadi prioritas pemerintah daerah adalah mendekatkan masyarakat terhadap pelayanan publik. Di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, visi nyata kepala daerah telah diwujudkan demi kepentingan masyarakat, mulai pembangunan infrastruktur jalan ke desa-desa dan pembangunan jembatan untuk menghubungkan satu kecamatan ke kecamatan lain, bahkan ke kabupaten yang berdekatan dengan Mandailing Natal demi tujuan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, guna menjadikan Kabupaten Mandailing Natal sebagai daerah yang maju dan berkembang, saat ini tengah dilakukan pembangunan bandara yang mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, sehingga Mandailing Natal menjadi satu daerah tujuan berinvestasi bagi para investor mengingat potensi sumber daya alam yang melimpah. Selain pembangunan infrastruktur yang terus dipacu, pelayanan publik lainnya yang telah diwujudkan adalah dengan mempermudah masyarakat melakukan pengurusan paspor melalui kehadiran kantor imigrasi di Kota Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal. Visi kita terutama bagaimana mewujudkan bandara. Kita tahu sendiri bandara insya Allah di bulan Desember tahun ini sudah bisa difungsikan. Kemudian sarana prasarana jalan, banyak sarana prasarana jalan yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Alhamdulillah ini berkat kerjasama dan kegigihan daripada stakeholder, kemudian jajaran pemerintah kabupaten untuk visi Kabupaten Natal dalam hal pembangunan infrastruktur jalan. Pada tahun 2024, pemerintah Kabupaten Madinah telah menganggarkan jaminan kesehatan melalui BPJS bagi seluruh masyarakat Mandailing Natal. Pemkab juga menyediakan anggaran untuk Universal Health Coverage yang bertujuan agar setiap masyarakat dapat memperoleh layanan rumah sakit hanya dengan memiliki kartu tanda penduduk sebagai warga Mandailing Natal. Untuk pelayanan kesehatan ada nama UHC. UHC butuh anggaran 46 miliar. 2024 kita perbaiki dulu pelayanan kesehatan agar seluruh masyarakat Mandailing Natal bisa menikmati, bisa merasakan hadirnya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Inilah konsep pemerintah Kabupaten Natal, visi misi kita jelas sudah. Meskipun tidak sempurna, namun sudah terasa dan dirasakan oleh masyarakat.
Guna mendorong masyarakat desa dalam pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah desa Simalagi, Kecamatan Huta Bargot, Mandailing Natal, Sumatera Utara beri pelatihan hingga ciptakan industri rumahan produksi sepatu berbahan dasar kulit. Berawal dari kegiatan pelatihan dan pemberdayaan bagi masyarakat, kini sekelompok anak muda berhasil menciptakan industri rumahan produksi sepatu berbahan dasar kulit. Hasil produksi yang dibuat sudah dipajang di salah satu kios di Mandailing Natal dan mulai dilirik oleh masyarakat. Usaha sepatu kulit produksi rumahan di Mandailing Natal ini sudah mampu membuat sepatu kulit dengan aneka mode seperti pansus, boot, dan sepatu casual. Meski masih hanya terdapat 3 model, namun karena pembuatannya yang rapi dan modelnya yang kekinian membuat masyarakat lokal mulai tertarik untuk membeli. Kepala Desa M. Dahlan Pulungan mengaku saat ini ia dan 5 orang warga mampu memproduksi 12 sepatu setiap harinya. Untuk menarik minat masyarakat luas agar membeli produk sepatu industri rumahan ini, akan berupaya membuat sepatu yang cocok dan sesuai dengan tren yang ada saat ini. Sementara itu, ia juga memiliki keinginan suatu saat nanti sepatu kulit produksi industri rumahan ini akan dilirik oleh masyarakat di luar Mandailing Natal. Sepatu berbahan dasar kulit lembu ini dijual dengan harga Rp200 hingga Rp300.000 setiap pasangnya. Kita terbesit untuk membuat sepatu lokal ini, mengingat di Mandailing Natal ini belum ada kan, mudah-mudahan ini nanti bisa kita kembangkan di daerah Mandailing Natal ini. Alhamdulillah respon masyarakat mudah-mudahan baik, sebagian sudah ada yang memesan untuk kita, Bang. Camat Huta Bargot, Miswar Pulungan mengaku akan mendukung industri rumahan produksi sepatu berbahan dasar kulit mulai dari permodalan, pendampingan untuk mendirikan usaha kreatif warga melalui anggaran dana desa. Ini yang kami harapkan memang dana desa ini bermanfaat untuk masyarakat. Artinya dia harus secara kontinu bisa berkelanjutan. Tentunya ini sebagai cikal bakal menurut kami. Ya, kalau bisa ini jadi trigger untuk desa lain. Mengingat sepatu industri rumahan ini memiliki kualitas yang baik, dianggap penting untuk di-branding secara lokal sehingga menjadi contoh bagi desa lain untuk menciptakan berbagai produk lainnya yang dapat menopang ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kabupaten. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini siang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.